Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Emmanuel dan Vika sangat terkejut saat mendengar ucapan ayahnya. "Ayah dan Mami jangan berlebihan, aku bisa menjaga Vika dan aku sudah memutuskan untuk WFH," ucap Emma sembari menatap Bondan dan Rima bergantian. "Kamu yakin mau WFH? Pekerjaan kamu banyak loh yang," salah Vika menatap suaminya dengan rasa tidak percaya. Tuh, benar kata Vika, jika pekerjaan kamu banyak dan walaupun kamu WFH, pasti sewaktu-waktu kamu bisa saja meninggalkan Vika di rumah sendirian, ucap Bondan. "Aku ini bos, untuk apa mempunyai banyak asisten kalau tidak bisa diandalkan," ucap Emma kepada ayah mertuanya. Bukannya menyombongkan diri, akan tetapi memang itulah kenyataannya. "Ya, percaya," ucap Bondan dan Rima bersamaan. Dan Emma hanya menggelengkan kepalanya saja saat mendengar ucapan ayah mertuanya dan ibunya itu. "Dan untukmu sayang, kamu tenang saja karena aku masih bisa menghandle pekerjaanku dari rumah," lanjut Emma sembari merangkul istrinya dan membawanya ke dalam rumah. "Tapi aku tidak ingin merepotkanmu. Aku ini hanya hamil, bukan sakit," gumam Vika. "Kamu itu mengandung bibit elang yang super premium, jadi jangan membantah, oke?" jawab Emma lalu membantu istrinya duduk di sofa ruang tamu. "Bibit burung puyuh kali," gerutu Bondan yang mendengar ucapan Emma, sedangkan Emma hanya memutar kedua bola matanya dengan malas menanggapi perkataan ayah mertuanya itu. "Jadi, keputusan Mami sama Bondan sudah final, Nue. Kami hanya menjaga Vika karena kandungan Vika masih lemah. Apalagi kalian ini masih belum berpengalaman," jelas Rima tidak ada maksud lain karena ia hanya ingin menjaga menantu dan calon cucunya. Emmanuel menatap wajah Bondan dan Rima bergantian. Emma begitu intens menatap ayah mertuanya dan ibunya. "Ini tidak ada udang di balik tahu kan?" tanya Emma penuh selidik. "Jelas tidak, karena niat kami hanya untuk menjaga Vika dan calon cucu kami," jawab Bondan meyakinkan. Sambil curi kesempatan, lanjut Bondan dalam hati. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bondan dan Rima, pada akhirnya Emma mengizinkan mereka untuk tinggal di rumahnya. "Baiklah, kalian boleh tinggal di sini. Dan di sini ada 3 kamar yang masih kosong. Di bawah ada 2 dan di atas ada 1. Dan aku sarankan Mami tidur di kamar atas dan Ayah tidur di kamar bawah," jelas Emma tanpa ingin dibantah. "Oke," jawab Rima dan Bondan kompak. Dan mulai hari itu juga Bondan dan Rima sudah tinggal bersama anak dan menantunya. "Apa kamu yakin dengan keputusanmu, Yang?" tanya Vika saat sudah berada di dalam kamar sembari meletakkan kepalanya di dada bidang suaminya. Saat ini keduanya itu sudah berada di dalam kamar sambil merebahkan diri di atas tempat tidur. "Keputusan yang mana?" tanya Emma balik sambil mengelus rambut istrinya dengan lembut. "Mengizinkan Ayah dan Mami tinggal di sini," jelas Vika. "Aku hanya takut jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan," lanjut Vika dengan perasaan yang resah. "Maka dari itu, aku ingin melihat sejauh mana mereka bertindak, apalagi kita tahu jika Ayah dan Mami masih saling mencintai," ucap Emma sembari mengecup pucuk kepala istrinya dengan mesra. "Boleh nengokin Junior nggak?" tanya Emma dengan suara seraknya. "Jangan dulu, Yang, kata dokter kehamilanku masih rentan," jawab Vika. Bukan bermaksud menolak keinginan suaminya, akan tetapi ia hanya tidak ingin terjadi sesuatu dengan calon babynya. Jujur, ia juga sangat menginginkan hal itu, tapi ia tidak boleh egois, bukan? Karena ada makhluk kecil yang bersemayam di dalam rahimnya dan harus dijaga sebaik mungkin.
Maaf, aku akan menahannya karena yang terpenting saat ini adalah anak kita, ucap Emma tersenyum lalu mengecup kening istrinya. Iya, sabar ya, balas Vika. Ia mendongak dan menatap suaminya dengan lembut. Cup, Vika mengecup bibir suaminya dengan lembut, kemudian menyesapnya sesaat. Kamu ingin menyiksa aku ya, gerutu Emma. Kemudian melepaskan pelukan Vika, lalu ia beranjak dari tempat tidur dan ingin menuju kamar mandi. Hehe, habis muka kamu lucu dan merah banget kalau lagi kayak gitu, jawab Vika tergelak. Emma hanya mendengus kesal saat mendengar ucapan istrinya itu. Awas saja, jika kandunganmu sudah kuat, akan kuhabisi kamu, gerutu Emma dalam hati. Sayang, kamu mau kemana? Tanya Vika saat melihat suaminya menuju beranjak dari tempat tidur. Mau pipis enak, jawab Emma tersenyum nakal. Kemudian Emma melanjutkan langkahnya menuju kamar mandi. Di sisi lain, Bondan tengah bersiap untuk berangkat ke bengkel. Mau kemana, Bon? Tanya Rima yang sedang membaca majalah di ruang tamu. Mau ke bengkel, jawab Bondan dan menghentikan langkahnya lalu menatap wanita cantik yang duduk di sofa ruang tamu itu. Bengkel, beo Rima. Lalu ia menatap jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kirinya dan waktu sudah menunjukkan jam 2 siang. Iya, bengkel cinta, karena aku ingin memperbaiki hatimu, ucap Bondan tersenyum dan berjalan menuju sofa di mana Rima duduk di sana. Kemudian ia mendudukkan diri di samping Rima. Sudah tua, masih saja pintar gombal, gerutu Rima, tapi ia juga tidak mampu untuk menahan senyumannya itu. Jangan dekat-dekat, Bon. Nanti anak-anak lihat kita, jadi salah paham, ucap Rima lalu menjauhkan dirinya dari Bondan. Tidak ada yang lihat karena mereka pasti sedang tidur siang, ucap Bondan menahan pinggang Rima. Bon, kesal Rima dan berusaha untuk melepaskan tangan kekar itu dari pinggangnya. Sekali saja, bisik Bondan tetap di telinga Rima. Sekali apa sih? Lepas nggak? Rima masih berusaha melepaskan tangan kekar itu. Namun semakin ia memberontak, maka semakin erat pula tangan Bondan melingkar di pinggangnya. Bondan mengecup pipi Rima, membuat wanita itu terkejut dan melotot sempurna. Lalu Rima menoleh ke arah Bondan dan hendak memaki pria itu, tapi terlambat karena bibirnya sudah dikecup lebih dulu oleh Bondan. Bon, lepas, nanti kita hilaf lagi, Rima berucap saat ia berhasil melepaskan tautan bibirnya itu. Hilaf sekali lagi, boleh kan? Bisik Bondan, lalu membawa Rima ke pangkuannya. Bon, kamu gila, maki Rima, namun tertahan karena ia tidak ingin suaranya menggema di rumah itu. Rima berusaha turun dari pangkuan Bondan, tapi usahanya selalu gagal karena tenaganya tidak sebanding dengan tenaga Bondan. Bon, please lepaskan aku, mohon Rima dan menatap wajah Bondan yang sangat tampan yang selalu membuat para emak-emak resah. Kiss me, baru aku akan melepaskanmu, bisik Bondan dan menatap Rima dengan lembut, lalu tangan kanannya merambat naik hingga menyentuh tengkuk Rima. Rima memejamkan mata, jantungnya berdetak sangat cepat dan ia kesulitan bernafas saat Bondan menarik tengkuknya, kemudian melabuhkan kecupan hangat di permukaan bibirnya. Rima dengan cepat ingin mendorong dada bidang Bondan, namun Bondan lebih dulu mencekal kedua tangannya menjadi satu. Bondan mulai menggerakkan bibirnya perlahan dan menyesap atas bawah bibir manis itu bergantian, membuat Rima terbuai dan mulai membalas ciuman hangat itu. Gila memang, sangat gila. Tapi ia juga tidak bisa melawan perasaan cintanya itu kepada Bondan. Begitu pula dengan Bondan juga tidak mampu menahan rasa gejolak yang ada di dalam dirinya.
Bondan melepaskan kedua tangan Rima, kemudian mengalungkan kedua tangan itu ke lehernya, dan ia pun langsung menekan tengkuk Rima untuk memperdalam ciumannya. Keduanya semakin menggila saat gairah itu semakin membara dan membakar si Iman hingga merubah menjadi si Imin. "Bon, hentikan!" lirih Rima saat ia merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. "Biarkan aku mencicipinya, aku sangat merindukannya," bisik Bondan dengan suara seraknya. Kemudian ia melanjutkan aksinya lagi. "Jangan di sini," pinta Rima dengan mata yang terpejam sembari menggigit bibir bawahnya. Kemudian Bondan menggendong Rima menuju suatu ruangan yang ada di sana.